Masih membahas terkait dengan kejutan-kejutan dari Clifford. Nantinya selama 2 bulan kita akan lihat bagaimana persiapan dari timnas kita akan melawan Australia nanti. Saya akan berbicara ini hal yang lebih serius terkait dengan pemain-pemain diaspora atau naturalisasi dan juga pemain lokal. Saya langsung ke Bung Nurdin terlebih dahulu. Bung, kalau berbicara terkait dengan para pelatih, ini sebetulnya kursi pelatih ini nampaknya masih kita, Indonesia masih berkiblat ke pelatih-pelatih asing begitu. Tapi kita juga hargai apa yang kemudian sudah disampaikan tadi Bung Andre, ada kemungkinan nanti 2 pelatih tadi yang tidak salah dari lokal untuk kemudian bergabung nanti ke timnas kita. Anda melihatnya seperti apa untuk pelatih yang masih berkiblat ke pelatih asing ini? Setiap federasi, setiap pemimpin bola itu pasti dia mengharapkan pelatih itu sesuai dengan kebutuhan ya, sesuai kebutuhan dan sesuai dengan kondisi tantangan yang dihadapi. Dan ini sekaligus sebetulnya adalah merupakan tantangan tersendiri bagi pelatih-pelatih Indonesia. Nah, di mana PSSI harus berupaya meningkatkan daripada kualitas pelatih Indonesia. Sehingga di suatu saat kita bisa mempertaruhkan antara pemain asing, pelatih asing dengan pelatih Indonesia. Tapi ini memang salah satu tugas federasi, bagaimana meningkatkan kualitas daripada pelatih-pelatih dari Indonesia. Nah, sekarang kita memilih pelatih asing karena itu kebutuhan yang diharapkan oleh PSSI untuk membawa tim kita ini menjadi juara atau menjadi bisa lolos ke Piala Dunia misalnya. Kebetulan dengan ekspektasi yang sangat luar biasa begitu ya. Dan itu hal yang sepak bola ini kan sudah sebuah industri. Sepak bola ini sebuah industri yang sudah profesional. Dan sepak bola itu tidak hanya mendatangkan daripada dana dan sebagainya, tapi juga bagaimana menciptakan kebahagiaan, bagaimana menciptakan kesenangan kepada supporternya, kepada pencintanya, kepada penggiat bola dan seluruh komunitas bola. Itu salah satu hal. Nah, oleh karena itu, sebenarnya kalau saya, sepak bola itu tidak identik dengan juara. Sepak bola itu tidak identik dengan kemenangan. Tapi sepak bola itu identik dengan bagaimana menciptakan sebuah permainan yang asik ditonton. Contoh, Inggris, dia juara dunia kapan? 66. Ketika sepak bolanya belum industri, ketika sepak bolanya belum maju, ketika sepak bolanya sudah menjadi industri, dan sekarang liga yang paling bagus di mana? Inggris kan, salah satu ya. Nah, dan Inggris tidak pernah juara lagi sejak 66. Bahkan pernah tidak lolos Piala Eropa. Apakah rakyat Inggris marah? Tidak. Kenapa? Karena setiap pertandingan sana mampu menyajikan sebuah tontonan yang menarik, membahagiakan, menyenangkan bagi supporter di Inggris. Jadi pemilihan pelatih asing itu adalah sesuai dengan tantangan yang dihadapi, kebutuhan dan target. Nah, itulah kemudian ini sekarang kenapa PSSI memilih Patrick. Pertama tadi, ya, dia orang Belanda yang paham betul dengan culture, kultur, kalau istilah Bunja tadi akar daripada pemain-pemain diaspora kita. Nah, dengan demikian ini akan mudah beradaptasi, mudah memahami daripada karakter secara individu. Nah, disitulah kemudian dia melakukan mencanangkan daripada strategi taktik menghadapi Australia, Bahrain maupun dan saya optimis. Saya optimis bahwa insya Allah kita bisa lolos ini. Harapan kita semua optimis tetap harus terjaga. Saya langsung ke Bung Indro. Mas Indro, kalau berbicara terkait dengan pelatih masih ada hubungannya begitu. Ada tadi Bang Nurdin katakan ini masalah tantangan, masalah kebutuhan, masalah target juga untuk pelatih asing. Bagaimana komentar? Iya, kalau kita ngelihat sih ini kita nggak bisa terlalu optimis juga, tapi nggak bisa terlalu pesimis juga terhadap Patrick Kluivert ini. Kita mesti ngelihat di 2 pertandingan awal ini, Australia dan Bahrain. Kita harus melihat 2 pertandingan ini bagaimana progres dari permainan timnas kita. Apakah lebih meningkat? Jadi optimistik itu bukan hanya kepada harapan kita, bukan hanya kepada Patrick. Sepak bola ini bukan hanya kepada pelatih. Jadi semua itu tim ini tim dari manajer, dari pelatih, pemain itu, asisten pelatih ini harus solid, kompak. Jadi jangan kita hanya mencanangkan mengharapkan hanya kepada Patrick gitu. Iya, kita nggak bisa tergantung kepada satu pemain, satu karakter gitu. Tapi dengan masuknya Patrick Kluivert ini kita juga nggak bisa kita optimis bagaimana yakin banget Patrick Kluivert bisa meloloskan kita ke Piala Dunia, ataupun pesimis juga, terlalu pesimis juga nggak bisa. Gitu. Tapi kita yakini bahwa memang standar keinginan masyarakat terhadap timnas ini udah cukup tinggi. Nah, makanya kita mesti melihat di 2 pertandingan awal ini, apakah progresnya meningkat dari permainan sebelumnya, atau sama dengan permainan sebelumnya, atau di bawah. Ketika di bawah, nah ini yang tentunya akan menjadi masalah. Nah, tapi kita patut memberi kesempatan kepada Patrick Kluivert untuk menunjukkan apakah dia memang pelatih seperti apa yang bisa membangun tim ini. Oke.
Baik, itu bicara pelatih. Tapi yang terpenting kita bicara juga terkait dengan naturalisasi. Saya langsung ke Bung Andre. Bung Andre, ini kan saya harus bertanya juga tentang naturalisasi. Bagaimana dengan pemain-pemain lokal? Anda juga tentunya konsen dengan para pemain-pemain dengan potensi yang sangat luar biasa. Para pemain lokal kita sejak kecil, tapi ternyata di usia matang atau di usia dewasanya ini harus kalah bersaing dengan pemain-pemain naturalisasi atau diaspora kita. Bung Andre. Ya, yang jelas kemungkinan akan ada 2 tambahan diaspora lagi yang akan memperkuat Indonesia untuk menghadapi Australia. Tadi Oli sama Jero ya. Insya Allah nanti akan dibahas di DPR segera ya. Pada masa sidang Februari akhir Januari ini. Itu yang pertama. Yang kedua, ke depan tentu sekali lagi saya lihat roadmap-nya Pak Erik bahwa liga ini harus dibenahi. Mulai Liga 1, Liga 2, dan mulai season ke depan, musim depan itu Liga 2 pun sudah akan dipasangkan VAR oleh PSSI-nya Pak Erik. Jadi intinya apa? Liga harus kita benahi. Liga harus liga profesional, bersih dari mafia. Jangan ada lagi permainan, sehingga wasit jangan main, pemain jangan main, sehingga liga kita akan berkualitas. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Bagaimana PSSI ya memfasilitasi tadi SSB ya dengan pertandingan-pertandingan liga-liga untuk usia muda. Nah, kita tahu bahwa kelemahan kita dari zaman Prof Nurdin pun sampai sekarang bahwa bagaimana transformasi dari U19 menuju U23 dan senior. Kalau U19 ke bawah, kita ini bisa mampu bersaing dengan tim-tim Asia. Bahkan SSB kita kalau dikirim ke luar negeri bertanding di Jepang, di mana-mana juga mendapatkan prestasi. U16, U17, U18, sampai U19, itu kita masih mampu bersaing dengan tim-tim kelas atas di Asia, Korea, Jepang. Tapi permasalahannya akan muncul, ya permasalahan klasik kita bagaimana dari 19 ke 23. Nah, itulah peran pembinaan yang harus dilakukan PSSI. Nah, sekarang kan sudah mulai ada EPA. Setiap tim Liga 1 itu diwajibkan mempunyai tim EPA U18. Yang kedua, tim Liga 1 seperti kami diwajibkan juga bagaimana minimal 1 babak harus ada pemain di bawah umur U22 yang main minimal 1 babak. Menurut saya ini salah satu cara-cara terobosan-terobosan baru yang terus dilakukan oleh PSSI. Di Liga 2 juga seperti itu, sehingga ada kesempatan anak-anak muda, pemain-pemain muda, kita tampil di liga yang akhirnya kualitas mereka meningkat. Sehingga tidak lagi ada permasalahan di saat transisi dari U19 ke U23. Inilah PR kita yang harus kita selesaikan ke depannya. Pembinaan, liga yang profesional, bersih mafia, sehingga nanti liga kita berkualitas, pastinya nanti akan memunculkan pemain-pemain kualitas. Karena sekali lagi diaspora ini hanya tinggal 10 tahun ke depan ya. Ya. Itu analisisnya Pak Erik sudah menyampaikan. Diaspora itu hanya tinggal 10 tahun ke depan, ya. Kalau dengan sejarahnya bahwa kakek, neneknya waktu itu di Indonesia. Jadi inilah hanya tinggal 10 tahun ke depan. Nah, 10 tahun ke depan, 2034 ke depan kita tidak bisa lagi bergantung oleh diaspora. Nah, untuk itu ya tapi kan PSSI juga harus mempersiapkan pembinaan dan pemenahan liga. Ya, 10 tahun ini kan pendek begitu jaraknya, Bung Andre. Saya rasa kalau kita serius, ya, dan saya rasa roadmap-nya Erik sudah on the track, Pak Erik sudah on the track, ya, saya punya keyakinan, ya, saya punya keyakinan bahwa insya Allah 2 periode Erick Thohir jadi ketua umum PSSI 2027. Nanti sampai 2027-2031, insya Allah kita akan bisa menciptakan timnas yang berkualitas, yang dihasilkan dari liga kita, yang profesional, berkualitas, dan bebas dari mafia. Oke, baik. Itu optimisme dari Bung Andre. Merespon hal itu, Bung Joy, apa yang tadi sudah diungkapkan oleh Bung Andre, 10 tahun itu bukan waktu yang lama begitu, tapi kan singkat juga untuk bisa... Piala Dunia singkat, betul. Singkat ya? 2 kali, 2026, 2020, 2034 di Saudi Arabia kan? Ya. Betul. Silakan. Soal diaspora dan naturalisasi itu kan akan selalu menjadi warna. Ya.
Tidak ada masalah dengan soal hukum, soal apa mereka berhak. Karena mereka juga punya darah Indonesia, punya secara hukum mereka sah bermain untuk Indonesia. Kalau saya dari kemarin, dari sejak maraknya naturalisasi itu, saya cuma tanya, oke, silahkan pakai naturalisasi, karena tetap ada kesempatan kan. Ini salah satu kesempatan terbaik Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia, pakai naturalisasi. Saya nggak tanya berapa banyaknya, karena sekarang udah banyak banget. Udah, mungkin DSP udah penuh sekarang sama pemain diaspora. Dan nggak ada hitung-hitungan komposisi ideal lokal sama diaspora? Tidak ada, begitu, karena ya? itu sudah bicara sepak bola profesional. Jadi tergantung kebutuhan juga, dan tergantung targetnya. Yang saya tanyakan adalah kepada Erick Thohir dan kawan-kawan, apa investasi Anda untuk kompetisi usia muda di dalam negeri? Terutama meningkatkan kualitas kompetisi di dalam negeri. Kan itu, Anda boleh investasi di diaspora, tapi apa investasi di peningkatan kualitas kompetisi dalam negeri? Soal EPA misalnya, sudah benar sebetulnya kan sekarang ada EPA U20, U18, dan U16 ya. Jadi EPA itu adalah tim-tim yang berlaga di Liga 1 harus berkompetisi pada usia U20, U18, U16. Mereka membawa itu. Tapi apa yang terjadi? Itu tim-tim kan ambil dari SSB. Dia tidak membina sendiri. Sebetulnya oke saja begitu. Sepanjang ada tanggung jawab sosialnya. Nih misalnya nih, Persija ambil dari 8 SSB. Ya 8 SSB itu diangkat jadi anak. Jadi anak asuhnya Persija dengan berbagai fasilitas, diberi kemudahan, diberi asistensi, diberi ekspertis. Jadi jangan cuma nyomot-nyomot aja, karena kan nggak fair, ya kan buat SSB-nya gitu loh. Kalau Joy, sebentar ya, dulu waktu zaman saya ada peraturan organisasi tentang itu, di mana ketika misalnya SSB atau dari pembina klub di tingkat bawah mau masuk kepada sebuah klub yang profesional, itu ada transfer. Betul. Nah itu ada PO-nya nggak jalan, Pak Nurdin. Yang sekarang terjadi adalah bajak membajak, membajak dari SSB. Saya kan bina SSB. Saya punya 2 kompetisi usia 14. Ya kan, jadi mereka juga sering mengeluh karena pemain-pemainnya diambil oleh jadi butuh pembajak dan garis pembinaan yang jelas gitu ya. Jadi pembinaannya itu bukan pembinaan oleh klub, tapi pembinaan SSB diaku sebagai dan diambil aja. Ini U20-nya Persija, ini U20-nya Dewa United, ini U20-nya. Padahal mereka nggak bina apa-apa gitu loh. Ya cuma dikasih label aja, dikasih baju. Kan harusnya bukan itu yang terjadi. Nah, itu tanggung jawab federasi. Tanggung jawab federasi untuk mengatakan kepada tim-tim di Liga 1, nggak boleh lu ngambil begitu aja, lu harus ada pertanggungjawaban sosialnya, ya kan? Boleh ambil aja sebagai, kayak Real Madrid ya, Real Madrid itu kan ngambilin 18 klub Liga kecil-kecil di itu, anak-anaknya diambil, tapi Real Madrid memberikan bantuan kepelatihan, bantuan fasilitas, supaya anak-anak terbaik dari klub-klub di sekitar Madrid itu bisa masuk ke Valdebeba. Valdebeba itu pusat pelatihannya Real Madrid. Jadi menurut saya sah-sah saja mau ambil SSB, silahkan aja, tapi jangan cuma ambil begitu aja. Jangan gitu. mencopot aja. Jangan main asal copot aja. Soalnya bajak gitu ya. Oke, baik. Sebelum ke Bung Ege, saya minta respon dari Bang Andre. Bang Andre, apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bung Joy tadi, seharusnya PSSI, apa yang kemudian harusnya PSSI lakukan untuk bisa berinvestasi ke sekolah sepak bola atau SSB ini? Bagaimana komentar Anda? Ya, ini PR bersama ya sebenarnya. Nggak bisa dilakukan oleh PSSI-nya Erick Thohir semata, harus didukung oleh Asprof, Askot, dan Askap ya. Karena banyak juga saya lihat ya, Asprof itu juga banyak yang tidak aktif gitu loh. Kalau kompetisi itu yang hidup itu ya di Jawa Barat, Jawa Timur itu luar biasa. Tapi kayak di Sumatera itu nggak jalan gitu loh. Ya, ini PR kita bersama. Jadi kita ke depan saya rasa bukan hanya PSSI pusat saja ya, tapi Asprof itu juga harus didorong. Bagaimana Asprof juga bisa membangun kompetisi. Makanya ke depan itu kan Liga 3 dan Liga 4 tuh nanti kompetisinya kan di provinsi, bukan lagi di pusat. Liga 1, Liga 2 itu tanggung jawab pusat, itu rencana ke depannya saya dengar ya di PT Liga ya. Sehingga apa? Sehingga kompetisi di daerah tuh berjalan gitu loh.
Nah, ini yang belum efektif sekarang. Asprof tuh banyak yang ada namanya tapi kegiatannya nggak ada. Mulai kegiatan berkin kompetisi di internal, lalu juga tidak ada sertifikasi untuk pelatih, termasuk pelatihan untuk wasit. Jadi ini PR bersama. Jadi tidak bisa kita harapkan Pak Erik bekerja sendiri, tapi juga kita harapkan PSSI daerah harus melakukan hal yang sama. Nah, seperti itu. Makanya saya sekarang Bang Joy, Bang Ege, Prof Nurdin, hari ini sebentar lagi saya mengumpulkan seluruh voters yang ada di Sumatera Barat. Saya mau take over jadi ketua Asprof Provinsi Sumatera Barat deh. Sebentar lagi saya mau rapat deh. On the way nih menuju hotel pertemuan. Langsung nih habis diskusi. Okay. Jadi kita nggak omon-omon. Kita nggak omon-omon, langsung konkret gitu. Langsung konkret ya, Bung. Siap Bang Andre. Mungkin responnya dari Iya, bola tentu saja sebuah kesatuan. Tadi EPA ya kan, nggak bisa Anda sekarang ini pada faktanya banyak membajak. Harus jelas ada urusan pembinaannya seperti apa, bantuannya seperti apa, yang mana berafiliasi dengan mana, misalnya begitu ya. Lalu pada bagian lain, persis, ini kan kita sedang bicara kejutan Clifford. Pada saat yang sama, ada Asprof yang nggak ada. DKI Jakarta mana Asprofnya? Sudah berapa lama? Ya kan? Jakarta loh. Nah, lalu wasit. Saya pernah mengusulkan itu komisi wasit sama komisi disiplin. Kalau bersidang live aja Pak bersidangnya. Streaming di TV PSSI gitu. Jadi kita tahu persis apa hasilnya. Nah sekarang wasitnya PON masih ada tuh. Ya wasitnya PON loh, kasusnya PON itu loh. Masih memimpin tuh. Walaupun posisinya cadangan kabarnya gitu ya. Jadi ini kan hal-hal yang jelas masih ada di dalam tubuh PSSI yang masih harus kita selesaikan bersama dengan Clifford ini. Ya. Nah, pada bagian lain, sekarang komunikasinya harus jelas. Saya malah mulai baca-baca tadi waktu kita sedang break, itu Patrick Clifford tidak diberi tugas, tidak diberi target buat lolos Piala Dunia. Nah, kita kayak AFF lagi nih. Yang mana itu padahal udah disampaikan oleh iya, ada lima tugas. Nah, ini sekarang kabarnya dari berita dari Ketua Umum tidak ada target ke situ. Nah, kalau begitu malam ini kita jelaskan aja nih di TV publik ya, bahwa belum ada target ke Piala Dunia 2026. Tapi keinginan rakyat Indonesia, ekspektasi rakyat Indonesia, kita lolos ke Piala Dunia 2026. Tugas bagi kita semua, supporter. Ya, maksud saya melakukan komunikasi di mana ini adalah keinginan rakyat, walaupun ada kesadaran-kesadaran di roadmap-nya 30 misalnya gitu ya, dalam waktu yang pendek, ya banyak harapan tapi mungkin tidak selalu indah harapan itu. Jadi artinya kita mau mengatakan komunikasi kita bersama federasi sekarang adalah keinginan lolos 2026 itu adalah keinginan seluruh rakyat Indonesia. Lalu seluruh rakyat Indonesia bisa bantu apa gitu. Jadi ini kita posisikan seperti itu. Nah pada saat yang lain menarik. Peraturan profesional, peraturan FIFA, semuanya boleh. Mungkin di Australia nanti 11 starting line up itu adalah pemain diaspora. Boleh aja kalau ada di DSP boleh. Ada di DSP sesuai dengan peraturan FIFA gitu ya, profesional gitu, karena ini taktikal. Kita butuh 3 poin di sana kalau nggak 1, lalu di sini kita butuh 3 poin lagi, ada 3 poin lagi dari Cina misalnya gitu ya. Nah, tetapi kan ada pertanyaan, kita harus mengomunikasikan pada anak-anak kita, kalau Anda lagi latihan bola nih, terus Anda lihat, loh, saya nanti mainnya di mana? Itu kok diaspora semua. Maka kita harus mengomunikasikan satu, Anda tentu juga harus mampu bersaing. Anda bermain juga dong di luar gitu ya. Bermain di luar, di klub-klub profesional, dan di dalam juga. Lalu Anda punya kesempatan untuk bersaing. Ada beberapa yang bisa bersaing, walaupun belum ideal pada mungkin 2026. Ya itulah EG sebetulnya, mau seberapa banyak pemain diaspora, kalau PSSI juga mampu mengekspor pemain, seperti Pratama Arhan, seperti jadi ini komunikasi Asnawi, kita jelas lebih banyak lagi, kan sebetulnya kualitas timnas Indonesia otomatis naik. Setuju. Jadi kita harus mengomunikasikan itu. Anda tidak bisa langsung, saya nggak akan pernah masuk. Ada jalan. Kalau Anda berani bermain di luar, berprestasi di luar, di klub-klub yang baik, atau sebaliknya, ada satu lagi, usulan konkret juga. Tadi kan kita usulan konkret. Live dong, di TV PSSI itu, rapat komisi wasit, hasilnya apa? Komisi disiplin, hasilnya apa? Nah, sekarang usulan lagi, bintang-bintang dari Liga 1 ini, saya usulkan, mungkin ada namanya tim Garuda, dulu ada tim Nusantara atau apa gitu, dibikin sparring juga dengan timnas kita yang diaspora ini. Gitu. Dengan demikian kita melihat bintang-bintang liga kita ini, dari situ ternyata mereka mainnya bagus loh. Oh ini layak diperhitungkan nih.
Joy, maksudnya ada semacam apa ya, simulasi kesempatan juga dari bintang-bintang Liga 1, Liga 2 kita yang bagus. Dan mereka ingin membuktikan. Ingin membuktikan, saya bisa loh. Bisa seri, bisa menang juga lawan Diaspora gitu. Selama ini mana kesempatan itu kita? Nggak dapat kan? Bahkan komunikasi dengan pelatih-pelatih kita aja, yang pelatih-pelatih Liga kan juga nggak ada. Maksud saya saya rasa penonton akan tumpah ruah kan, baik yang lokal pride dan segala macam. Mesti yang ngomong waktu zaman Sintayong itu. Iya betul. Tapi nggak, maksudnya biar lokal pride segala macam, kita sama-sama lihat. Ternyata yang bintang-bintang Liga Stars kita ini bisa juga loh bermain dengan dalam konteks sparring partner lah, gitu ya Jo ya. Oke, sekarang di sesi akhir saya akan minta pendapat singkat karena ini juga optimisme kita semua, ekspektasi kita semua untuk kemudian lolos di Piala Dunia 2026. Saya langsung ke Bung Andre, singkat saja Bung, seberapa optimis kita bisa lolos untuk Piala Dunia 2026? Singkat saja, kita akan bagi dari narasumber yang lain. Singkat saja, Bung Andre. Ya, kita dukung secara penuh kepemimpinan Pak Erik dengan memilih Patrick Kluivert dan jajaran menjadi pelatih timnas. Kita hentikan polemik, kasih 100% dukungan, mudah-mudahan nasib baik berkehendak kepada kita meraih poin di Australia. Kalau bisa menang, alhamdulillah. Kalau minimal kita curi poin 1, lalu kita menang melawan Bahrain, lalu kita menang melawan China, kita sudah dapat 7 poin. Siapa tahu bola itu bundar, kita meraih poin melawan Jepang di Osaka dan kita bisa lolos langsung ke Piala Dunia. Amin. Caranya apa? Berikan dukungan, hentikan polemik, tidak perlu lagi kita saling menyalahkan, berikan dukungan sepenuhnya kepada PSSI dan juga tim kepelatihan yang dipimpin oleh Patrick Kluivert. Mudah-mudahan dengan doa dan dukungan ratusan juta rakyat Indonesia Raya berkumandang di Piala Dunia. Amin. Tahun 2026 di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bang Nurdin, silakan. Seberapa optimis? Singkat saja. Jadi ada ruang dan kesempatan, ada prospek, didukung oleh pemain-pemain kita. Menurut saya, kualitasnya sudah atas rata-rata. Pemain kita, ya. Oleh karena itu, ada ruang dan kesempatan yang harus dimanfaatkan secara maksimal dengan catatan. Saya setuju dengan Bung Andre, beri kesempatan Patrick bersama federasi untuk membuktikan bahwa mereka bisa merespon positif daripada aspirasi bangsa bola masyarakat Indonesia. Para supporter tentu saja menghimbau harus tercerahkan. Ya, kalau misalnya pahit-pahitnya kita kalah Australia, kata Bung Joy, ini bukan berarti sudah sudah kiamat. Supporter saya mohon seluruh pegiat sepak bola, seluruh pencinta bola, tetap kita harus memberi semangat kepada federasi dan kepada pelatih dan seluruh pemain agar insya Allah Bahrain, Cina kita bisa babat, Indonesia lolos. Baik. Bung Indro, supporter harus tercerahkan, tadi harus segera move on juga dari STY untuk kemudian bisa mendukung. Seberapa optimis? Ya, kalau optimis atau tidak, nanti kita melihat ke depannya. Tapi yang pasti kita menginginkan adanya blueprint yang jelas di perbaikan sepak bola Indonesia, bagaimana yang akan dilakukan oleh PSSI, terbuka kepada publik, komunikasi, lalu itu yang kita, bagaimanapun juga kita akan mendukung timnas, menang, kalah, gagal, masuk, kita akan dukung. Siap. Bung Effendi. Iya, saya sudah tidak mau melihat ke belakang. Tetap saja terima kasih Coach Sintayong ya. Sekarang adalah saat untuk melihat ke depan dan saya janji saya akan ada untuk mudah-mudahan selalu mendukung di 4 pertandingan ini ya. Karena 1, 2, 3 penting. Yang keempat nanti kita lihat bagaimana sikap Jepang ya. Kan apakah menurunkan lapis kedua dengan catatan dia sudah lolos. Lapis ketiga. Jangan. Mereka pasti punya harga diri tertentu. Tapi sekali lagi saya mau mengatakan saya mau realistis. Karena ini kita harus selalu lihat saat-saat terakhir sebelumnya ya. Kita tahu sekarang, misalnya kalau Anda berbicara lawan Australia, ya ada 3 pemain kuncinya yang nggak bisa main katanya. Pada hari ini, Harry Sotar, Gusini Yengi dengan Alessandro Kirkati. Tapi pada hari ini loh, siapa tahu menjelang itu nanti membaik misalnya. Singkatnya realistisnya. Ya, sebaliknya kita kan Ragnar nggak bisa main karena 2 kartu kuning. Nanti ada 2 lagi ya, striker yang mau masuk. Jadi saya mau menjadi realistis, tapi saya tidak akan kenal lelah mendukung timnas kita. Itu yang penting. Realistis tapi tidak lelah. Bung Joy? Kalau saya sih optimis, artinya kalau semuanya smooth, dengan timnya yang solid, apalagi kalau kita bicara timnya Kluivert ini yang sekarang sudah ini kan Lansat sama Pastor solid. Menurut saya 1 poin di Sydney itu bukan hal yang mustahil. Bisa, bahkan kalau ada kemujuran bisa menang. Lawan Bahrain menang.
lawan Cina menang. Jadi paling tidak Indonesia ke putaran 4. Paling tidak. Paling tidak ke putaran 4. Paling tidak ke putaran 4. Jadi tidak terhenti, tidak tertutup peluang. Tapi sekali lagi, setelah itu apa? Kalau Pak Erik mendengarkan ini, saya bilang, Pak, oke, kita lolos ke Piala Dunia misalnya, atau lolos ke putaran 4. Anda ucapkan kata-kata atau kalimat yang mengatakan bahwa kami juga akan urus kompetisi untuk menaikkan kompetisi di dalam negeri. Bagaimana caranya? Roadmap-nya seperti apa? Apa yang mau Anda lakukan? Jangan lagi ada kata-kata dari Esko yang mengatakan PSSI hanya ngurusi timnas. Enggak. PSSI tanya Pak Nurdin. PSSI itu harus juga selain juga diaspora diurus, timnas diurus. Harus membangun sepak bola di dalam negeri. Itu ada di statuta FIFA. Negara anggota FIFA harus tugas utamanya menaikkan kompetisi, mutu kompetisi dan membangun sepak bola di dalam negeri di mana anggota FIFA berada. Itu jelas. Betul. Oh ya, terima kasih Bung Joy. Terima kasih Mas Hidro. Terima kasih. Terima kasih. Bung Gege. Bang Andre, terima kasih sudah bergabung bersama kami via Zoom malam hari. Bang Andre, salam sehat terus. Terima kasih semua. Terima kasih. Ya, demikianlah Dialog Fokus Terkini edisi kali ini. Kita tunggu kejutan apa yang kemudian akan diciptakan oleh Calvert. Saya Ardianto Wijaya, mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih semuanya.